Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, kita akan mengkaji, membahas suatu hadis yang intinya ahli sholat masuk surga lebih dahulu daripada orang yang mati syahid. Nabi bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana rajulani min baliyyin hayyun min Qulla'ah aslama ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wastushhida ahaduhuma wa ukhira al-akhar sanah. Qala Talhatu banu Ubaidillah fara'aitul muakhkhara minhuma udkhil jannah qabla syahid. Fata'ajjabtu lidzalika fa asbahtu fa dzakartu dzalika li nabiyyin sallallahu alaihi wasallam aw dzikra li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaysa qad shama ba'dahu ramadan wa shalla sittata alfi ra'atin wa kadza ra'ata salati sanah. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dua orang dari kabilah Baliyyi, satu kaum keturunan Qulla'ah, telah masuk Islam di hadapan baginda Rasul. Salah seorang dari keduanya mati syahid dalam jihad, dan yang seorang lagi mati setahun kemudian. Sayyidina Talhah bin Ubaidillah berkata, aku bermimpi orang yang mati setahun kemudian itu dimasukkan ke surga lebih dahulu daripada yang mati syahid. Aku merasa heran terhadap kejadian tersebut. Sebab yang namanya mati syahid kan tinggi derajatnya. Seharusnya dia masuk surga terlebih dahulu. Esok paginya kusampaikan mimpiku kepada baginda Rasul, atau mimpi itu diceritakan oleh seseorang kepada baginda Rasul. Beliau Nabi bersabda, bukankah orang yang mati kemudian itu berpuasa penuh pada bulan Ramadan dan sholat sebanyak 6.000 rakaat dan sekian rakaat sholat selama setahun? Ini hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Kaum muslimin dan muslimat, jika setiap bulan dalam setahun berjumlah 29 hari, lalu dikalikan dengan sholat fardu 5 kali sehari semalam, ditambah witir 3 rakaat setiap malam, maka sudah berjumlah 6.960 rakaat. Seandainya setiap bulannya dihitung 30 hari,
lalu dikalikan dengan sholat fardu 5 kali, ditambah witir, ditambah sholat rawatib, ditambah sholat nawafil, maka sungguh betapa banyak rakaatnya. Imam Ibnu Majah rahmatullahi alaih juga meriwayatkan kisah di atas dengan rinci. Sayyidina Thalhah sebagai orang yang memimpikan hal itu bercerita, ada 2 orang dari suatu kabilah datang kepada baginda Rasul, dan keduanya masuk Islam secara bersamaan. Sahabat yang satu adalah orang yang penuh semangat dan berani, sehingga dalam suatu peperangan ia mati syahid. Dan yang satunya lagi meninggal dunia setahun kemudian. Dalam mimpi itu, aku berdiri di depan pintu surga, dan kedua orang itu juga ada di sana. Seseorang datang dari surga dan mengizinkan sahabat yang meninggal dunia setahun kemudian untuk masuk surga. Sedangkan sahabat yang mati syahid disuruh menunggu. Tak lama kemudian, dari dalam surga datanglah seseorang dan mengizinkan sahabat yang syahid itu masuk surga. Ia berkata kepadaku, "Sekarang engkau belum saatnya, pulanglah." Ketika bangun pada pagi harinya, ku ceritakan mimpi itu kepada orang-orang. Semua sangat heran mengapa si syahid baru diizinkan masuk surga belakangan, setelah yang mati kemudian. Padahal seharusnya si syahid masuk surga terlebih dahulu. Akhirnya mereka menemui baginda Rasul dan menceritakan mimpi itu. Beliau bersabda, kata Rasul, "Mengapa kalian heran?" Kami menjawab, "Ya Rasulullah, kami heran mengapa si syahid yang bersemangat tinggi dalam perjuangan agama lebih akhir masuk surga daripada yang meninggal dunia setahun kemudian." Maka baginda Rasul bersabda, "Bukankah ia memiliki kelebihan beribadah setahun daripada si syahid?" Kami menjawab, "Benar ya Rasul." Beliau bertanya lagi, "Bukankah ia memiliki kelebihan 1 bulan puasa Ramadan daripada si syahid?" Kami menjawab, "Benar ya Rasul." Baginda Nabi bertanya lagi, "Bukankah ia mempunyai kelebihan sujud dalam sholat daripada si syahid?" Kami pun menjawab, "Benar ya Rasul." Maka beliau Rasul bersabda bahwa perbedaan antara keduanya itu lebih jauh daripada antara langit dan bumi. Subhanallah. Ini suatu pelajaran bagi kita, jamaah sekalian, bahwa orang yang mati belakangan, yang ahli sholat, itu berarti, kata Rasul, sangat tinggi sekali derajatnya. Karena perbedaan umur
meninggal jarak setahun itu untuk beribadah, kata Rasul, itu bisa meninggikan derajat. Bahkan Rasul menjelaskan perbedaan antara keduanya, antara si syahid dengan ahli sholat yang jaraknya setahun ia pergunakan untuk ibadah. Jaraknya, kata Rasul, itu seperti jarak antara langit dan bumi. Subhanallah. Luar biasa. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa umur yang panjang ini bagi orang beriman itu sebuah aset, sebuah modal untuk kita bisa pergunakan beramal soleh. Panjangnya umur kita itu sebagai modal untuk kita yang akan kita pergunakan untuk mengumpulkan, mengerjakan amal soleh sebanyak-banyaknya. Sehingga Nabi pernah bersabda, "Tuba liman tola amruhu wa hasuna amaluhu." Beruntunglah orang yang panjang umur dan baik amal perbuatannya. Kita bisa berdoa sebanyak-banyaknya, sesering mungkin, mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi kita umur yang panjang. Kita mohon kepada Allah, minta umur yang panjang ini, gunanya, tujuannya untuk apa? Tujuan yang pokok adalah untuk agar kita bisa punya kesempatan, bisa beramal soleh yang sebanyak-banyaknya. Bukan untuk kita pergunakan yang lain-lain. Bukan untuk sekedar mengejar kemewahan dunia semata. Tapi kita pergunakan umur ini untuk merajut, mengumpulkan, memperbanyak ibadah, terutama ibadah sholat. Ayo sama-sama kita jaga ibadah sholat kita. Yang wajib kita perhatikan dengan baik-baik. Yang laki-laki diusahakan sholatnya di masjid berjamaah, yang akan menguntungkan pahala berlipat-lipat. Sedangkan yang wanita itu bisa dikerjakan di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk bisa menjaga sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Dan selain kita jaga ibadah yang wajib, sholat wajib yang 5 waktu, juga perlu kita perbanyak melaksanakan sholat yang sunat-sunat. Qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, awabin, hajat, sholat tasbih, dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.